Teman-teman mau tanya deh, biasanya sebulan kalian bayar listrik itu berapa sih? 200.000, 500.000, atau bahkan sampai sejuta? Nah, teman-teman tahu nggak? Atas listrik yang kita konsumsi sehari-hari, itu dikenai pajak loh. Waduh, siapa aja nih wajib pajaknya? Kita termasuk nggak ya? Dan atas dasar apa nih pengenaan pajaknya? Apa yang dijadikan dasar pengenaan pajak? Tarifnya berapa? Dan gimana ya pemungutannya? Ada apa dengan pajak? Nah, teman-teman semua, jadi seperti yang saya bilang di awal ya, benar banget, atas listrik yang kita konsumsi sehari-hari, ya untuk nyalain lampu ini, untuk laptop, untuk mikrofon ini, dan semua kebutuhan listrik kita ya, itu dikenai pajak loh. Saya mau kenalin ke teman-teman yang namanya PBJT TL. Tapi sebelum kita masuk ke situ, mungkin kita kenalan dulu nih sama bapaknya gitu. Sama undang-undang yang menaungi adanya PBJT TL ini, yaitu adalah Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, atau singkatnya disebut UHKPD. Nah, UHKPD ini merupakan undang-undang yang tujuannya adalah mereformasi banyak hal ya, terkait dengan sinergi keuangan pusat dan juga daerah. Salah satunya yang diubah di sini adalah dahulu itu adalah undang-undang PDRD ya, yaitu pajak dan retribusi daerah. Nah, sebagai hasil dari perubahan yang ada di UHKPD ini, itu ada yang namanya PBJT. PBJT ini adalah pajak atas barang dan jasa tertentu yang dinaungi oleh pemerintah kabupaten atau kota gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu jenis dari pajak daerah yang dinaungi oleh pemerintah kabupaten atau kota. Nah, teman-teman, jadi kan kalau kita misalnya, kalau kita tahu ya pajak daerah itu kan macam-macam nih. Ada yang provinsi dan ada yang kabupaten. Dan itu bentuknya macam-macam ya. Ada yang atas penyerahan makanan dan minuman di restoran misalnya. Ada atas hotel gitu ya. Dan juga ada parkir. Dan hiburan, kesenian. Itu ada masing-masing jenis pajaknya sendiri-sendiri. Dan di UHKPD ini semuanya disederhanakan. Jadi namanya PBJT atau pajak atas barang dan jasa tertentu. Salah satunya adalah PBJT TL, tenaga listrik. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan PBJT TL ini? Pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik, ya kita nanti sebutnya PBJT aja ya, PBJT TL biar singkat. Itu adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi tenaga listrik. Ini saya baca dari PP nomor 4 tahun 2023. Ini baru saja terbit sejak hari Selasa kemarin ya. Jadi pada hari Selasa minggu ini itu kita terbit PP 4 tahun 2023 gitu ya, menjelaskan terkhusus tentang PBJT tenaga listrik ini. Gitu. Nah, tadi kan kita mungkin udah ada gambaran sedikit di sini ya. Jadi itu dibayarkan oleh siapa? Konsumen akhir, ya, end user. Kita berarti yang menggunakan listriknya atas apa? Konsumsi tenaga listrik. Nah, mungkin sebagai lebih jelas ya, tenaga listrik yang dimaksud di sini adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya, kita langsung bahas nih. Jadi yang dikenakan pajak itu apa sih? Ya, tadi mungkin dari definisinya udah ada gambaran sedikit ya. Yang dijadikan objek ya atas PBJT tenaga listrik ini adalah konsumsi dari tenaga listrik. Ya, konsumsi ini berarti kita memanfaatkan tenaga listrik tersebut gitu ya. Entah itu untuk urusan apa, yang jelas kita menggunakan tenaga listrik tersebut gitu ya. Dan konsumsi tenaga listrik ini digunakan oleh pengguna akhir gitu, end user. Jadi bukan untuk dijual kembali, jadi menerima listrik untuk dijual kembali, bukan seperti itu, tapi ya seperti kita yang biasa gitu yang mendapatkan listrik untuk digunakan. Nah, tapi di sini ada yang perlu diperhatikan nih teman-teman. Nggak semua itu dikenakan PBJT TL ini, ada pengecualiannya.
Pengecualian ini kurang lebih sama ya dengan yang diundang-undangkan di PDRT dulu, tapi ada yang baru nih, teman-teman. Ya, mungkin kita baca aja langsung ya. Jadi yang dikecualikan dari konsumsi tenaga listrik ya, maksudnya nggak dikenain PBJTL ini, yaitu yang pertama konsumsi tenaga listrik oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan penyelenggara negara lainnya. Oke, jadi kalau misalnya pemerintah itu nggak usah memungut PBJTL. Kedua, konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik. Oke, berarti kalau kedutaan yang dia itu menggunakan asas timbal balik, itu nggak perlu ya. Nah, ini yang baru nih, yang ketiga nih. Konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis gitu ya. Ini kalau misalnya menggunakan listrik untuk penerangan masjid, untuk toa masjid, untuk gereja, atau untuk rumah ibadah lainnya, panti sosial, panti jompo, panti asuhan, itu tidak dipungut atas PBJTL gitu ya. Jadi listriknya itu bebas pajak, dikecualikan gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait. Nah, berarti kalau misalnya kita itu nggak pakai listrik PLN nih, atau pakai listrik PLN, tapi selain itu juga punya listrik yang kita bikin sendiri, entah itu dari panel surya, atau kita punya baling-baling gitu ya, yang bisa menghasilkan listrik, itu bisa tidak dikenakan PBJTL kalau di sini syaratnya ya, kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait gitu ya. Berarti mungkin yang diproduksi kapasitasnya tuh kecil gitu ya. Nah, jadi tergantung nih. Kalau misalnya kita itu memproduksi listrik tapi jumlahnya besar dan itu harus menggunakan izin sesuai dengan instansi terkait, berarti kita tidak dikecualikan gitu ya. Kita harus bayar PBJTL. Mungkin kalau misalnya sebuah hotel atau sebuah mall gitu atau industri yang dia itu menggunakan listrik tapi ternyata nggak cukup nih dari PLN doang, nggak cukup untuk supply-nya. Akhirnya dia punya pembangkit sendiri gitu, entah itu dari panel surya atau baling-baling atau yang lainnya apa. Pokoknya dia punya pembangkit listrik sendiri yang sudah melampaui kapasitas tertentu tadi. Berarti dia tetap harus dipungut PBJTL. Tapi kalau misalnya cuman misalnya rumah tangga gitu ya, dan dia tidak memenuhi kapasitas tertentu, berarti dia bebas. Oke, dan yang terakhir ada juga konsumsi tenaga listrik lainnya yang diatur dengan perda gitu ya. Ini jelas ya, jadi ada kesempatan untuk perda untuk menambahkan lagi ya pengecualian-pengecualian lain sesuai dengan kebutuhan dari kabupaten atau kota yang dimaksud seperti itu. Oke, tadi udah jelas ya, jadi tenaga listrik itu yang dimaksud adalah konsumsi dari tenaga listrik tadi gitu ya. Nah, itu untuk objek pajaknya. Terus kalau subjeknya, wajib pajaknya seperti apa nih? Tadi juga udah ada gambaran pada waktu definisi ya. Jadi yang menjadi subjek pajak di sini adalah konsumen tenaga listrik. Kita dong. Ya, bener ya. Kemudian wajib pajaknya siapa nih? Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan atau konsumsi tenaga listrik gitu ya. Jadi bisa dia yang menjual atau yang menyerahkan atau dia bisa juga yang mengkonsumsi gitu. Oke. Nah, tadi kan tentang subjek pajak, wajib pajak kita udah bahas. Lalu dasar pengenaannya apa nih? Apa yang dijadikan dasar untuk penghitungan pajaknya? Yang dijadikan dasar penghitungan adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen atas nilai jual tenaga listrik. Dan di sini diberikan sebuah skenario juga ya. Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dasar pengenaan PBJT atas tenaga listrik dihitung berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Ini berkaitan kalau misalnya kita bikin listrik sendiri gitu ya, kita memproduksi listrik kita sendiri. Nah, nanti kita bahas di ada ya detailnya. Oke, jadi sebagai informasi ya, di sini kita itu bakal membayar listrik berdasarkan apa? Tadi ya, jumlah nilai jual listrik tadi.
itu tergantung nih, kita kalau misalnya sebagai pengguna PLN gitu ya rakyat biasa aja gitu yang memakai PLN, itu kita pakai pasca bayar atau prabayar nih. Kalau misalnya kita itu pasca bayar, berarti yang dijadikan nilai jual tenaga listrik tadi adalah jumlah tagihan biaya tetap ditambah dengan biaya pemakaian kilowatt per hour per variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik. Gampang ya, kita tinggal lihat rekening listrik kita berapa, oh segini yang perlu saya bayarin. Nah, itu berarti yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Terus kalau misalnya prabayar, gimana tuh? Ya lebih gampang lagi ya, itu berdasarkan ya kita bayarnya tuh berapa nih buat ngisi, tokennya tuh kita beli berapa. Nah, itu yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Oke, nah itu kan tadi kalau misalnya kita pakai PLN ya, terus gimana nih? Nanti yang ngitung siapa nih? Yang bakal mungut tuh siapa? Ya, kita tenang ya kalau misalnya kita itu menggunakan listrik dari kalau di sini bahasanya adalah berasal dari sumber lain. Ya. Sumber lain ini berarti ya kita penyedia penyedia tenaga listriknya itu siapa? Ya kan di sini penyedia tenaga listriknya sebagai wajib pajak ya. Nah kalau di Indonesia ya penyedia tenaga listriknya baru PLN aja ya, milik negara. Nah di sini PLN itu diwajibkan untuk menghitung dan memungut. Ya udah kita tinggal santai aja, kita yang bayar dan kita yang menanggung. Tapi nanti yang memungut dan menghitung itu adalah pihak PLN-nya. Oke, selesai. Terus gimana nih kalau kita adalah yang memproduksi listrik kita sendiri gitu ya. Nah, kalau misalnya kita itu tidak termasuk dari pengecualian di pasal sebelumnya tadi ya, kita udah harus dapat izin nih untuk yang listrik yang kita produksi. Nah, kalau misalnya seperti itu, berarti yang dijadikan nilai jual tenaga listrik itu dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya kita itu menghasilkan listrik kita sendiri, ya kita mungkin bisa lihat gitu ya, harga satuan listrik yang di daerah tersebut tuh berapa sih? Nah, itulah nanti yang dijadikan acuan untuk menghitung dasar pengenaan pajaknya gitu ya. Jadi nilainya itu di wilayah itu berapa, seperti itu. Oke, tadi udah tahu nih dasar pengenaannya tuh berapa. Nah, tarifnya nih berapa, Mas? Ya, tarifnya karena ini merupakan sebuah kewenangan dari kabupaten atau kota ya. Jadi nanti kewenangan kabupaten atau kota tersebut untuk menentukan besar tarifnya itu spesifiknya berapa persen. Tapi yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah batas atasnya ya. Nah, di sini diatur untuk tenaga listrik itu paling tinggi sebesar 10%. Tapi ada tarif yang lain nih. Kalau misalnya tenaga listrik untuk konsumsi tenaga listrik oleh industri atau industri pertambangan minyak bumi dan gas alam paling tinggi 3%, dan konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri paling tinggi 1,5%. Oke, jadi ada 3 tarif ya. Kalau misalnya kita itu memanfaatkan listrik seperti biasa ya dari PLN, ya paling tinggi dikenain 10%. Kalau misalnya kita menghasilkan sendiri, itu paling tinggi 1,5%. Kalau kita itu memanfaatkan listrik dari PLN, tapi kita adalah industri pertambangan minyak bumi dan gas bumi, kita mendapatkan tarif paling tinggi 3%. Gitu. Jadi itu tergantung nih kewenangannya kabupaten atau kota. Gitu. Kita bisa lihat di peraturan daerahnya nanti seperti apa. Nah, terus gimana nih dengan saat terhutangnya? Untuk saat terhutangnya yaitu pada saat konsumsi tenaga listrik tersebut ya. Dan juga wilayah pemungutannya adalah wilayah di mana dikonsumsinya tenaga listrik tersebut. Gitu. Jadi di mana dia menggunakan, itulah yang dijadikan wilayah pemungutannya. Nah, terus teman-teman ada yang menarik nih dalam PP ini, yaitu adalah aturan terkait dengan earmarking. Yaitu penggunaan hasil penerimaan untuk kegiatan yang telah ditentukan. Jadi suatu pemerintah kabupaten atau kota dapat nih penerimaan dari PBJT-TL ini. Nah, dari penerimaan tersebut, di sini ada kewajiban dari pemerintah kota atau kabupaten tersebut untuk mengalokasikannya sekian persen
untuk hal tertentu gitu ya. Itu yang dimaksud dengan earmarking gitu. Jadi sudah ada pos-pos yang sudah diwajibkan harus disetor ke situ gitu ya. Nah, di sini earmarking yang ditentukan adalah paling sedikit sebesar 10% ya dari hasil penerimaan PBJT tenaga listrik harus dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan umum. Misalnya sebuah kabupaten, misalnya Kabupaten Gresik gitu ya. Dia mendapatkan nih dari penghasilan PBJTTL itu sebesar 1 miliar rupiah. Nah, dari 1 miliar rupiah itu, dia harus mengalokasikan minimal 10%, ya, berarti berapa? 100 juta ya, untuk penerangan jalan. Ya, itu beli lampu baru, merawat lampu-lampu yang ada, membiayain listrik dari lampu-lampu tersebut, dan membayar pajak dari penggunaan listrik untuk lampu-lampu tersebut gitu ya. Jadi di sini sudah dialokasikan sekian gitu ya. Dan itu wajib kalau misalnya Kabupaten Gresik ini nggak mengalokasikan 10% ya, nggak mengalokasikan 100 juta tadi minimal, maka nanti ada sanksi yang diberikan. Oke, mungkin sekian ya dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, dan juga klik tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari channel YouTube DDTC Indonesia. Makan steak pakai rujak, pakai listrik bayar pajak. Sekian dari saya, Rafif Naufal. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Stay curious.